Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam, pagi Bu. Wih, masih pagi nih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Dijaga terus ya kesehatannya, apalagi kita kegiatannya sering online nih, jadi harus dijaga terus kesehatannya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mau absen dulu kehadirannya. Baik, di sini Irmai Salsabila apakah hadir? Hadir Bu. Good. Berarti hadir semua ya hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelumnya Ibu mau share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah Bu. Oke, Ibu slideshow ya. Nah, terlihat ya slideshow-nya? Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan dari materi minggu lalu, yaitu mengenai larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Nah, sebelumnya Ibu mau review dulu nih materi sebelumnya, di mana di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa itu larutan. Adakah yang masih ingat apa itu definisi dari larutan? Oke, mungkin Irma Salsabila bisa jawab pertanyaan dari Ibu. Mungkin Irma Salsabila bisa di-mute dulu sebentar. Suara ayamnya masih pagi ini, udah mulai berkokok ya. Ibu izin menjawab. Iya, Larutan itu kalau nggak salah campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat. Iya, tepat. Larutan itu merupakan campuran homogen dari 2 atau lebih campuran zat. Nah, tapi larutan ini tersusun dari zat apa ya? Sehingga dia bisa menjadi campuran yang homogen. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi, Irma ya. Terdiri dari zat pelarut dan terlarut Bu. Good, ya tepat sekali. Jadi, larutan ini merupakan campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan juga pelarut ya. Dan juga pelarut. Kemudian, selain membahas tentang pengertian dari larutan, kita juga sudah membahas mengenai ionisasi. Adakah yang masih ingat pengertian dari ionisasi itu sendiri apa? Izin menjawab Bu, ionisasi itu proses terurainya suatu larutan menjadi molekul-molekul ion pembentuknya Bu. Good, benar sekali. Jadi, ionisasi ini merupakan terurainya suatu larutan menjadi molekul ion, penyusunnya jadi menjadi ada kation dan juga anion. Kemudian, selain itu dari ionisasi, kita bisa menghitung mengenai derajat ionisasi nih. Nah, derajat ionisasi ini,
Ini merupakan derajat yang menunjukkan tingkat dari kesempurnaan ionisasi yang terjadi. Nah, adakah yang masih ingat bagaimana simbol dari derajat ionisasi? Alfa, Bu. Alfa sama dengan jumlah zat terion per jumlah zat awal. Tepat sekali. Jadi, derajat ionisasi atau yang kita sebut sebagai alfa ini memiliki rumus yaitu jumlah zat terion dibagi dengan jumlah zat awalnya. Berarti masih pada ingat ya? Wes, bagus nih. Nah, selanjut dari review materi sebelumnya, kita bisa lanjut ke materi untuk hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Nah, di mana larutan ini dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit, yaitu merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik, sehingga disebut dia elektrolit ya. Nah, sedangkan untuk larutan yang non-elektrolit, dia ini tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, apa sih yang membedakan kedua larutan ini? Nah, bisa kita lihat di next slide-nya nih. Di sini. Di mana larutan elektrolit ini dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan yang non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian dalam elektrolit itu sendiri dibagi lagi menjadi dua, ada elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah. Di mana pada elektrolit kuat, ketika dilakukan percobaan untuk mengukur daya hantar listriknya, maka lampu ini akan menyala dengan terang dan timbul gelembung gas pada elektroda dengan jumlah yang banyak. Sedangkan pada elektrolit yang lemah, lampunya ini akan menyalanya redup atau bahkan tidak menyala dan juga menimbulkan sedikit gelembung gas pada elektrodanya. Kemudian dalam air, elektrolit kuat ini akan terionisasi sempurna nih. Dia akan terionisasi sempurna menjadi ion-ion. Sedangkan pada elektrolit lemah, ionisasinya ini hanya terjadi sebagian. Karena dia elektrolitnya lemah. Gitu. Nah, di sini bisa dilihat derajat ionisasi dari elektrolit kuat itu besarnya 1, yaitu merupakan yang menandakan bahwa ionisasi yang terjadi secara sempurna. Sedangkan pada elektrolit lemah, derajat ionisasinya itu berkisar antara dari 0 sampai dengan kurang dari 1, karena dia hanya terionisasi sebagian. Nah, untuk larutan non-elektrolit, jadi tidak dapat menghantarkan arus listrik, di mana ketika dilakukan percobaan, lampunya ini tidak akan menyala dan tidak akan menimbulkan gelembung gas pada elektroda. Selain itu, dalam air, dia ini tidak akan terionisasi dan akan tetap menjadi molekulnya, sehingga dia tidak dapat terpecah menjadi ion-ionnya. Dengan derajat ionisasinya itu 0, yang menandakan dia sama sekali tidak terjadi ionisasi. Nah, kemudian untuk contohnya, dari elektrolit kuat itu dapat berupa senyawa garam dan yang berasal dari asam basa kuat. Untuk elektrolit lemah, contohnya itu merupakan senyawa asam basa yang lemah, karena dia hanya dapat terionisasi sebagian. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit, contohnya itu ada berupa senyawa kovalen nonpolar, yaitu ada urea dan juga gula. Seperti itu ya. Jadi dari larutan ini dibedakan menjadi ada elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian ada juga dalam elektrolit itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah. Nah, di sini bisa kita lihat senyawa-senyawa yang tergolong larutan elektrolit kuat, yang tadi seperti di tabel sebelumnya, ada dari golongan asam kuat dan basa kuat, dan juga ada dari garam. Nih, bisa dilihat asam kuat ini dapat berupa HCl, HBr, Hi, kemudian ada HNO3, HClO4, dan juga H2SO4. Itu untuk asam kuatnya. Nah, untuk basa kuatnya itu dapat dari NaOH, KOH, MgOH2, CaOH2, dan juga SrOH2. Nah, untuk garam yang termasuk dalam elektrolit kuat ini berasal dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya itu ada NaCl, NaBr, Ki, KNO3, dan masih banyak lagi ya. Jadi semua yang
asam kuat, basa kuat, garam hasil dari asam kuat dan basa kuat ini termasuk ke dalam senyawa yang memiliki larutan elektrolitnya itu kuat. Gitu. Bisa di next. Nah, di sini sebagai salah satu contoh dari penerapan sifat elektrolit, yaitu bisa kita lihat ini merupakan air ya. Nah, apa sih hubungan air di gambar ini dengan sifat elektrolit dari materi yang kita pelajari tadi? Mungkin ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Menurut saya itu kaitannya kan air itu sebagai pelarut yang umumnya digunakan untuk larutan elektrolit ya, sehingga air itu bersifat elektrolit. Terus ini ketika terjadi banjir, jika air banjirnya sampai merendam gardu listrik, maka akan sangat berbahaya karena air itu dapat mengalirkan listrik. Terus orang-orang yang di sekitar situ, yang di sekitar banjir itu bisa kesetrum, jadi sangat berbahaya kan. Terus sehingga gardu listriknya ini perlu dimatikan ketika banjir, begitu Bu. Iya, tepat sekali Irma ya. Jadi seperti yang kita tahu nih, ketika terjadi banjir, maka dari PLN sendiri mereka akan mematikan gardu listrik, sehingga ketika banjir itu sering beriringan dengan terjadinya pemadaman listrik. Nah, hal ini dikarenakan air ini sebagai memiliki sifat larutan elektrolit ya, yang dapat menghantarkan listrik. Sehingga ketika banjir, gardu-gardu listrik ini perlu dimatikan agar tidak terjadi airnya ini tidak menghantarkan listrik dan menyebabkan sekitarnya itu menjadi kesetrum dan itu akan sangat berbahaya ya. Nah, itu untuk contoh yang pertama dari penerapan sifat dari larutan elektrolit nih. Bisa di next, di gambar selanjutnya ini ada yang tahu apakah gambar ini gambar apa? Gambar pembangkit listrik tenaga air bukan Bu? Wah, iya nih benar sekali. Di sini bisa lihat ada berupa bendungan dan juga air ini akan mengalir dan dialirkan untuk pembangkit listrik ya. Nah, kenapa sih air ini digunakan untuk pembangkit listrik? Coba Irmaya bisa jawab? Karena air itu bersifat elektrolit, jadi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik di PLTA ini, Bu. Iya, tepat sekali di PLTA ya. Jadi pembangkit listrik tenaga air. Jadi airnya ini dimanfaatkan karena sifatnya yang sebagai larutan elektrolit sehingga dia dapat menghantarkan listrik, kemudian dimanfaatkan sehingga dapat menghasilkan tenaga listrik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini Ibu akan memberikan waktu sekitar 5 menit untuk anak-anak semua mencari mengenai, kan kita sudah membahas mengenai air ini. Air ini bersifat sebagai elektrolit. Nah, sebagai air ini kan sangat penting ya dalam kehidupan kita. Nah, Ibu ingin kalian mencari mengenai parameter pencemaran air sebagai salah satu dari penerapan sifat elektrolit dari materi mengenai sifat elektrolit dan non-elektrolit ya. Nah, kalian mencari parameter apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur pencemaran air. Nanti kemudian akan kalian hasil dari pencarian itu kalian post. Ibu akan kirim linknya sebentar. Ibu stop share dulu. Nah, jadi kalian cari mengenai parameter apa saja yang dapat mengukur mengenai pencemaran air. Kemudian di post di Padlet. Ibu akan kirimkan linknya. Oke, sebentar. Nah, nanti setelah kalian cari, sekitar waktu pas 5 menit cukup lah ya. Untuk kemudian di post di Padlet, dan nanti setelah 5 menit, kita akan bahas parameter apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur dari pencemaran air itu sendiri. Nah, bisa nih dimulai dari sekarang untuk mulai browsing-nya.
Oke, itu ya. Sudah Ibu kirimkan di kolom chat di Zoom untuk link Padletnya, sehingga kalian bisa buka tuh dan mulai isi dari hasil pencarian kalian. Parameter apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur pencemaran air. Oke, karena sudah 5 menit nih, sepertinya sudah selesai semua ya mencari untuk browsing mengenai parameter pencemaran airnya. Nah, selanjutnya Ibu akan men-share screen jawaban dari kalian mengenai parameter apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur pencemaran air. Sebentar ya. Oke, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Oke, di sini sudah ada 5 jawaban nih, di mana untuk parameter pencemaran air sebagai salah satu contoh dari penerapan sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit, di sini parameter pencemaran air yang pertama, Ibu lihat ada melalui pengukuran pH, di mana kita semua sudah tahu ya, kalau melalui pH kita dapat mengukur tingkat keasaman yang dimiliki oleh air, sehingga kita tahu apakah air ini baik atau tidak. Selanjutnya ada nih yang menjawab mengenai DO atau dissolved oxygen. Coba bisa dijelaskan nih siapa yang menjawab dissolved oxygen? Apa ini dissolved oxygen yang digunakan sebagai parameter pencemaran air? Oke, Irma ya, coba jelaskan mengenai dissolved oxygen. Kenapa dia digunakan sebagai parameter pencemaran air untuk mengukur pencemaran air? Dissolved oksigen itu kan jumlah oksigen yang terlalu dalam air, Bu. Terus kalau air yang baik itu DO-nya tinggi. Kalau air yang buruk baru DO-nya rendah, Bu. Gitu, Bu. Oke, jadi kita jadi tahu nih, ternyata air ini perlu diukur ya, kandungan oksigen yang terlarut di dalamnya, gimana ketika banyak oksigen yang terkandung di dalam air, maka akan sangat baik untuk kesehatan. Selanjutnya ini ada lagi parameternya itu mengenai biochemical oxygen demand atau BOD. Ini digunakan untuk mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup dalam air untuk dapat hidup. Ini berarti untuk makhluk hidup dalam air, berarti untuk yang hewan-hewan yang tinggal di air. Kemudian ada juga mengenai chemical oxygen demand. Coba jelaskan, siapa nih yang bisa menjelaskan? Apa sih itu COD? COD itu jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk melakukan reaksi kimia dalam air, Bu. Ya, tepat sekali. Jadi, COD ini digunakan untuk mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi kimia dalam air. Jadi, air sebagai pelarut ternyata membutuhkan oksigen untuk dapat melakukan reaksi kimia. Selanjutnya itu ada juga TDS atau Total Dissolved Solid. Ini merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur jumlah zat terlarut dalam air. Jadi dari parameter pencemaran air ini sendiri ada 5 parameter yang dapat diukur, yaitu dari pH, kemudian ada dissolved oxygen, ada biochemical oxygen demand, kemudian ada chemical oxygen demand, dan juga total dissolved solid. Nah, dari parameter pencemaran air ini, apa sih yang menandakan air itu merupakan air yang baik? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau air yang baik itu
airnya normal atau pH-nya itu 7, terus DO-nya tinggi, terus BOD sama COD serta TDS-nya itu yang rendah, Bu. Iya, jadi air yang normal itu air yang bersifat netral ya. Kemudian DO-nya berarti kandungan oksigennya tinggi. Tadi BOD dan COD serta TDS-nya yang rendah. Itu ciri-ciri air yang baik. Berarti untuk ciri-ciri air yang buruk itu yang lawannya. Berarti dia memiliki air yang sifatnya itu selain netral, bisa berupa asam atau basa, kemudian kandungan oksigen dalam airnya ini rendah. Dan juga BOD, COD, dan TDS-nya ini tinggi. Good. Berarti sudah paham ya untuk apa sih air yang baik dan air yang buruk itu? Good. Selanjutnya, akan pindah share screen dulu. Oke, kita share screen lagi. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini, apakah sudah terlihat share screen-nya? Masih loading. Masih loading. Sudah terlihat. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari mengenai larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Ibu akan membuat mind map di sini, di mana larutan ini dibedakan menjadi dua, ada larutan elektrolit loading sebentar, dan juga larutan non-elektrolit. Coba ada yang bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini, apa sih itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit itu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Oke, dapat menghantarkan listrik. Ada lagi ciri-ciri dari larutan elektrolit? Mungkin Salsa coba bantu Ibu. Ciri-ciri dari larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu zat yang mengandung atau dapat terion, Bu. Iya, dia dapat ionisasi berarti ya. Ionisasi. Di mana untuk larutan elektrolit kuat, dia akan terionisasi sempurna. Dan untuk larutan yang elektrolit lemah, dia akan terionisasi sebagian ya. Sebagian, oke. Nah, sifat lain dari larutan elektrolit itu dia dapat lampu yang dihasilkannya akan menyala dan menghasilkan gelembung juga. Kemudian untuk larutan yang non-elektrolit, bagaimana nih sifat dari larutan non-elektrolit? Coba mungkin Irma ya. Kebaikannya elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, kemudian ada lagi sifat lainnya selain tidak dapat menghantarkan listrik. Merupakan senyawa netral atau kovalen nonpolar. Selain itu ada lagi tidak dapat menghantarkan listrik. Terus tidak dapat terionisasi atau derajat ionisasinya 0, Bu. Iya, tepat sekali. Derajat ionisasinya 0 atau dia tidak dapat terionisasi ya. Ada yang ingat contoh dari larutan elektrolit itu apa? Ayo coba diingat-ingat contoh dari larutan elektrolit. Tadi itu ada apa saja?
HCl, Bu. Iya, HCl, berarti asam kuat ya. Kemudian ada apa lagi? HBr, HI. Iya, tepat. Jadi asam kuat, selain asam kuat ada juga basa kuat dan juga garam ya. Nah, untuk larutan non-elektrolit, contohnya apa nih? Ayo coba diingat-ingat larutan non-elektrolit yang tidak dapat menghantarkan listrik dan juga tidak dapat terionisasi. Berarti dia akan, ketika dimasukkan ke dalam air, dia akan tetap dalam bentuk molekul utuhnya. Coba contohnya apa? Urea dan gula, Bu. Iya, tepat sekali. Jadi, urea dan gula ketika dimasukkan ke dalam air, dia hanya akan terlarut ya, tapi tidak terionisasi. Good, berarti menyimak semua ya pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau kasih tugas. Sebentar Ibu pindah share screen dulu. Nah, kalian bisa cek di link yang akan Ibu berikan, yaitu mengenai link, apakah sudah terlihat share screen Ibu? Sudah, Bu. Oke, di sini kita bisa lihat ada link, yaitu salah satu contoh dari virtual laboratorium dari petcolorado.edu. Di sini kita bisa coba untuk simulasi melakukan percobaan mengenai larutan gula dan garam yang nantinya akan kita kaitkan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolitnya ya. Jadi, tugas kalian itu untuk mencoba simulasi dari larutan elektrolit dan non-elektrolit di web petcolorado.edu. Ini bisa dicoba, ada yang makro, kemudian ada mikronya juga, dan juga ada dalam air. Di sini bisa kalian tambahkan gula sebanyak-banyaknya, atau mau ditambahkan airnya diperbanyak. Kemudian di sini ada daya hantarnya juga, nanti akan muncul ketika kalian reaksikan, konsentrasinya itu seberapa banyak, nanti kalian coba ya untuk simulasinya. Nah, setelah kalian coba, minggu depan kita akan bahas bagaimana hasil dari percobaan kalian mengenai virtual laboratorium atau praktikum di Pet Colorado ini ya. Jadi ada banyak, ada zat terlarutnya, ada NaCl, kemudian sukrosa. Ini bisa dicoba menambah pengetahuan, selain itu sebagai pengganti dari praktikum yang seharusnya kita lakukan offline, tapi karena ini sedang online, jadi kita coba melalui virtual laboratorium ini ya. Oke, sebentar Ibu akan kirimkan linknya. Nah, sudah Ibu kirimkan di kolom chat Zoom. Jadi nanti kalian coba ya, dan perbanyak percobaannya agar lebih paham lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak, Bu. Sudah cukup jelas, Bu. Baik, berarti untuk pertemuan kali ini, Ibu tutup sampai sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti setelah melakukan percobaan di web Colorado tadi, kalau ada yang bingung bisa chat Ibu ya. Kemudian, untuk pertemuan kali ini, Ibu tutup sampai sekian. Minggu depan kita akan membahas melanjutkan mengenai percobaan kalian di simulasi Pet Colorado dan Edu, dan melanjutkan mengenai persamaan reaksi dari ionisasi ya, dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sekian Ibu untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, Ibu N ya, Zoom-nya.